Selamat pagi, Bapak, Ibu, Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Edward Fatah Tofirens, kelas 9D, absen 7. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Surabaya. Selamat menyaksikan. Dahulu di lautan luas, sering terjadi perkelahian antara ikan hiu bernama Sura dan buaya bernama Baya. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama ganas, sama-sama cerdik, dan sama-sama rakus. Keduanya berkelahi untuk merebutkan mangsanya. Belum pernah ada yang menang ataupun kalah dalam perkelahian ini. Karena sudah mulai bosan, akhirnya mereka pun mengadakan kesepakatan. "Aku sudah bosan terus berkelahi, Sura," kata Baya. "Ya, aku pun juga," lanjut Sura. "Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan perkelahian ini?" tanya Baya. Sura pun sudah memiliki rencana. "Untuk menghentikan perkelahian kita, mari kita bagi batas perwilayahan kita menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di laut dan harus mencari makanan di laut, sedangkan kamu berkuasa di darat dan harus mencari mangsa di darat," lanjut Sura. "Oke, aku setujui gagasanmu itu," kata Baya. Dengan persetujuan ini, maka tidak ada lagi perkelahian di antara mereka berdua. Mereka pun sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsanya di sungai. Ya, dia melanggar janjinya. Sura pun mencari mangsa di sungai pun dengan sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi akhirnya Baya pun mempergoki Sura yang sedang mencari mangsa di sungai. "Hai Sura, mengapa kau mencari mangsa di wilayah kekuasaanku?" tanya Baya. Sura yang merasa tak bersalah tenang-tenang saja. "Apa? Aku melanggar kesepakatan. Sungai ini kan ada airnya, berarti ini kekuasaanku," tanya Baya. "Apa? Sungai kan tepatnya ada di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu berada di sungai dan laut, berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," Baya ngotot. "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang air itu hanya ada di air laut. Dan sungai ini pun juga ada air, berarti inilah kekuasaanku," jawab Sura. "Kau sengaja mencari gara-gara sih ya, Sura?" "Tidak, kukira alasanku cukup kuat, dan aku memang di pihak yang benar," kata Sura. "Kau sengaja membodohiku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, Sura," tanya Baya. "Aku tidak peduli kau bodoh ataupun pintar. Yang penting, air sungai ini adalah kekuasaanku dan juga air laut." Sura tak mau kalah. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran ada ikan hiu dan Sura dan buaya yang bernama Baya terjadi lagi. Pertarungan ini kembali dalam dahsyat dan sangat mengerikan. Dalam waktu kejap, air yang berada di sekitar mereka pun menjadi merah karena darah di sekitarnya. Mereka pun bertarung mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Dengan pertarungan ini, Baya mendapat gigitan Sura di pangkal ekornya. Juga tergigit. Akhirnya pun Baya harus berjalan dengan ekornya yang bengkok ke kiri. Sementara pun Sura juga tergigit dan hampir putus di ekornya. Karena merasa terancam, Sura pun kembali ke lautan. Baya pun sangatlah puas telah mendapatkan kembali daerah kekuasaannya. Pertarungan antara ikan hiu ini bernama Sura dan buaya bernama Baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa dongeng ini. Dan kemudian pun, lambang kota Surabaya pun dijadikan menjadi gambar ikan hiu bernama Sura dan buaya yang bernama Baya. Nah, pesan moralnya ada 4. Yang pertama, masalah tidak dapat diselesaikan dengan perkelahian. Lalu yang kedua, rakus akan harta hanya boleh jika dilakukan dengan usaha yang benar dan tidak melanggar peraturan. Lalu yang keempat, yang mengingkar janji mendapatkan dampak buruk bagi diri sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih.